Aku lagi mau renang nih. Aku ada di Novotel Hotel. Aku suka banget kolamnya di sini, di City Gate. Cantik banget kolamnya. Hai, ketemu lagi nih di channel aku. Nah, teman-teman, kali ini aku mau ajarkan teman-teman step renang ya. Bagaimana sih berenang di dalam air atau pernapasan di dalam air ya. Rata-rata berenang itu memiliki tiga komponen ya, tiga step ya. Itu dijadikan satu ya, tiga gerakan itu. Dan itu sepertinya mudah banget. Renang itu gampang-gampang susah ya. Nah, berenang itu bukan kita berenang terus kita nggak ngerti bagaimana pernapasannya ya. Yang pertama kita harus tahu bagaimana pernapasannya. Ini aku mau praktekin yang gaya dada bebas ya, gaya kupu-kupu, gaya frog ya, frog style. Nah itu biasanya kita mulai dari pernapasan ya, bagaimana pernapasan kita di dalam air. Nah ini ya, itu kayak pernapasnya itu kayak vertical breathing gitu ya. Jadi kalau kita di bawah air kita seperti ngambil pernapasan dari hidung ya, kita blubuk-blubukan. Nah kalau kita di atas air itu kita lepaskan ya nafasnya gini. Aku mau praktekin ya sebentar. Aku pakai kacamata renang dulu karena biar biar jelas ya. Nah oke, pernapasannya begini. Nah, jadi kalau di dalam air kita tahan ya, tahan pernapasan dari hidung. Kalau kita berada di atas air maka kita buka ya, kita mulutnya kita buka. Jadi kayak terbang udara gitu ya. Jadi ini kayak gini kalau kalau prakteknya begini. Kalau pas kita jadi satu komponen. Nah, seperti itu. Kalau gerakan tangan, ini aku segini ya, ini dalam begini. Nah, kalau gerakan tangan buat gaya kupu-kupu, aku lebih suka gaya kupu-kupu atau gaya frog style ya, karena itu pernapasan kita tuh nggak ngos-ngosan kayak gaya bebas begini ya. Kalau gaya bebas begini tuh ngos-ngosan banget ya gitu, tapi karena pernapasan kita pembuangannya lewat samping ya. Kalau yang kita begini itu pembuangannya lewat samping ya, begini. Tak praktekin ya. Nah, kita pembuangannya lewat samping. Nah prakteknya gini. Nah ini kalau aku terlalu berat ya buat di pernapasan, aku lebih suka gaya kupu-kupu ya atau gaya kodok. Nah gerakan tangan bagaimana? Gerakan tangan seperti ini ya. Nah ini ditutup, jari-jarinya ditutup ya, karena aku udah kedinginan nih, aku udah 1 jam yang lalu. Nah itu kan ditutup ya, karena kita nggak ingin ada air yang keluar ya. Jadi kalau ada air yang keluar begini, kita kayak tekanan, jadi tutup. Nah gini. Nah gerakannya harus perfect ya, tangannya harus lurus. Nah kayak kita kan gini ya, kita kan mau memecah air ya tuh. Jadi kalau kita cuma gini-gini aja ya nggak gerak. Jadi contohnya aku udah di jauhan ini. Nah gerakannya seperti itu. Jadi tangannya ini lurus ya. Nah kita begini, kita putar lagi. Kalau untuk gerakan kaki biasa ya, kita buka tutup. Nah gitu. Gerakan kaki gini ya,
gerakan kaki itu untuk menendang gini harus fleksibel ya. Nah, kita untuk memukul-mukul air begini. Nah, ini tumit kita di belakang ini harus fleksibel ya. Nah, kita kan mau menggerak-gerakan ya. Nah, di antara ketiga gerakan tadi kita jadikan satu. Nah, renang itu hanya seperti itu ya, hanya 3 gerakan itu kita jadikan satu ya, hanya itu aja kita ulang-ulang. Kalau gerakan badan kita fleksibel menyesuaikan ya. Jadi aku mau praktekin yang gerakan kayak kupu-kupu ya. Nah, kita awalnya ketika kita masukkan air begini ya, itu posisi kepala harus bawa air dan kaki harus lurus. Nah, ketika kita buka tangan kita begini, kaki kita juga harus mulai buka. Lalu pelan-pelan kita buka pelan-pelan kita menaikkan kepala kita sambil membuang nafas. Nah, aku ajari step-stepnya, coba sedikit aja nih. Nah, jadi kita berada di dalam air seperti ini, kaki kita lurus, kepala kita di bawah air ya. Nah, ketika tangan kita buka begini, kaki juga kita buka, kepala juga kita naikkan pelan-pelan. Setelah itu, tangan kita sudah sampai di dada, mulai begini, kepala kita mulai masuk lagi. Nah, coba aku praktekin dari sini sampai sana ya. Nah, itu yang gaya kupu-kupu. Kalau yang gaya bebas tadi, yang pernapasannya ke samping ya. Berenang itu harus rileks ya. Gimana sih? Renang itu sama seperti kita yang takut ketinggian ya. Jadi kalau kita nggak bisa berenang, jadi kayak takut gitu ngeliat air. Jadi kita harus pelan-pelan ya, nggak usah gimana ya. Kita harus memberanikan diri kalau kita tuh bisa fleksibel di dalam air, bisa tenang. Jadi kita tuh geraknya bebas. Nah, kok ini buat teman-teman yang buat teman-teman yang jatuh ke dalam kolam nggak bisa berenang, mudah banget ya. Tinggal gerakin tangan sama kaki, terus kita ngambil napasnya kalau pas, jangan nelen air loh. Jadi kalau kita di atas kayak gitu, kita buang napasnya gitu ya. Kita di dalam kepala kita dangain gini, kita bernapas. Kalau di dalam air kita langsung muntahkan dan kita langsung gini. Kalau ada air masuk kayak gini ya, langsung kita buang. Nah, teman-teman yang gaya floating, yang kemambang gitu ya, kalau orang bilang, nah gini aja. Kalau aku gini, 1, 2,
Ya, kenapa kita harus pakai kacamata juga? Biar kita kalau ngeliat air itu jernih ya. Kita itu nggak tenggelam loh di dalam air. Nggak percaya, coba ini aku praktekin ya. Aku coba menenggelamkan diri, nanti aku kemampu lagi. Aku nggak tenggelam. Aku itu kayak daging banget, aku tuh suka banget di air. I'm so happy. Good. Oh yeah. Take my phone. Cold? Not too cold. So cool in the water. No But cold. when you come out there, air is cool. Really? Yeah, it's cool. But yesterday my head get painful. Yeah, the But- water. Yes, and today is not too So cold bad. like yesterday. Yes. And tomorrow will be more warm, so you can enjoy more. You finish? Finish now? Yes, I'm going. It's cold. It's 6:05. I do the video here. It's very nice. You will stay 2 hours. 5 hours I can stand. I not feel things. It's okay. You have 55 minutes. Close at 7 p.m. You can touch bottom. Yes. Aku mau naik deh. Suamiku udah nyosor suruh naik.